hari-hari ya Iya, dok ya. iya pasti ada sesuatu. Itu mesti tanya tuh ke Ibu Titi Puspa, sehari minum air putihnya berapa liter? Ya, Oke. dan pernah minum soda atau gitu nggak? Rasanya jawabannya enggak loh. Beliau tuh luar biasa sih. Menurut saya sih nggak sanggup dok. Makan pecel aja tuh nggak pakai bumbu kacangnya dok. Berarti bukan pecel dok ya? Bukan pecel, makan sayur rebus dok. Sayur rebus saja. Oke. Iya, iya. Oke, ya, ya. Oke, kita kembali ke Dokter Anggara nih. Pertanyaan Ya, untuk Dokter gimana Dokter Anggara. Doni? Ya, Sekarang kalau boleh tahu, eh, apakah ada hubungannya antara endometriosis dengan terapi hormon atau HRT yang oke. tadi? Baik, baik Dokter Doni. Sebelum saya menjawab ini, mungkin eh, definisi atau statement terapi hormon ini jangan sampai salah kaprah. Jadi kan kita tahu bahwa pemberian hormon itu kepada seorang perempuan itu bisa bisa berbagai jenis. Ada beberapa jenis-jenis hormon yang bisa kita berikan yang kita sebut sebagai terapi. Bisa isinya estrogen, bisa isinya progesteron, itu tergantung dari hormon apa yang dibutuhkan. Nah, kalau pertanyaannya adalah endometriosis, kita tahu endometriosis adalah adanya jaringan yang mirip endometrium yang tumbuh bukan di endometrium itu sendiri, misalnya tumbuh di ovarium, itu di inung telur atau di dinding atau di otot rahim begitu. Itu apakah terapi hormon dapat mempengaruhi endometriosis? Nah, jangan sampai dipikirnya bahwa terapi hormon yang dimaksud untuk endometriosis ini sama dengan HRT. Ini beda sebetulnya. Justru HRT itu yang isinya estrogen, yang isinya estradiol itu sangat kontraindikasi. Jadi kontraindikasi relatif kalau tadi kita lihat untuk pemberian pada pasien-pasien endometriosis. Tapi untuk terapi endometriosis itu juga sebetulnya diberikan suatu hormon, tapi bukan estradiol. Mungkin Dokter Joni juga Dokter Fernandi mungkin juga tahu bahwa memang itu adalah hormon yang lain lagi yang mungkin adalah turunan dari progesteron untuk menekan estrogen yang memang sangat erat kaitannya dengan endometriosis. Jadi kalau ditanya apakah ada urusan antara HRT atau hormon replacement terapi dengan endometriosis, kita selidiki dulu nih hormonnya apa nih yang diberikan gitu. Yang jelas kalau dia mengandung estrogen itu kontraindikasi relatif dari endometriosis, jadi malah tidak boleh diberikan. Tapi kalau isinya progesteron yang menghambat estrogen itu, jadi kalau ada perempuan menopause yang pernah mengalami endometriosis, tentu saja tidak akan diberikan pemberian estradiol atau HRT yang isinya estradiol atau estrogen begitu. Mungkin begitu Dokter Doni. Mungkin Dokter Dandi atau Dokter Doni boleh menambahkan dok kalau ada pengalaman. Gimana dok? Ya, mungkin pertanyaan ini timbul karena kan pada wanita usia reproduksi itu suka ketemu dokter terus bilang, wah Bu, ini kayaknya tidak cukup dengan pemberian obat analgetik saja, jadi saya harus lanjut dengan pemberian obat hormon. Nah, biasanya kalau di puskesmas atau itu kata hormon tuh mungkin, oh pasti dikasih pil KB nih. Nah, apakah pil KB atau obat terapi untuk endometriosis mengulangi nyeri saat itu sama dengan terapi hormon yang diberikan pada pasien-pasien yang sudah menopause? Mungkin itu yang ditanyakan. Karena kan judul besarnya terapi hormon gitu. Baik. Jadi kalau kita ngomongin pada menopause dan HRT, hormon replacement terapi pada menopause, itu berarti kita akan mencoba mereplace atau menggantikan estradiolnya. Jadi kalau kita tadi lihat bahwa hampir semua gejala-gejala menopause itu sangat erat kaitannya dengan turunnya kadar estradiol atau estrogen ya dari seorang perempuan. Ketika kita bicara bahwa ini adalah hormon replacement terapi untuk pasien menopause, yang kita replace ya, bahasanya kan hormon replacement terapi, yang kita replace, yang kita gantikan adalah estradiolnya itu. Nah, jadi ketika kita sebutkan tadi apakah sama dengan hormon-hormon kalau pada pasien reproduksi pil KB, tentu saja sedikit banyak agak-agak beda-beda, agak-agak sama-sama. Artinya bisa jadi itu yang diberikan itu ada estrogennya, ada progesteronnya, tapi yang sejatinya pada pemberian untuk menopause itu si estradiolnya, begitu Dokter Doni. Jadi kalau misalnya kita bicara, ayo kita berikan pasien ini untuk hormon replacement terapi, berarti kita bicara estradiol, begitu dok. Oke, begitu baik. Jawabannya. Ya, terima kasih. Selanjutnya untuk Dokter Fernandi nih. Dokter Fernandi, ini ada yang bertanya,
sebenarnya terapi apakah pasien-pasien yang turun peranakan itu bisa diterapi dengan laser ini juga, atau hanya untuk prolaps yang derajat berapa gitu yang bisa diterapi dengan terapi laser ini, dok? Pertanyaannya bagus ya. Jadi memang ini sedikit melebar, ada yang menanyakan tentang prolaps. Jadi prolaps itu kan kondisi turun peranakan ya. Jadi nongol melalui vagina keluar gitulah ya. Melalui vagina gitu ya. Nah, sebetulnya prolaps yang sudah seperti itu adalah ya sudah derajatnya berat ya. Kalau ditanya lagi kenapa bisa prolaps, ya sama seperti SUI tadi. Karena jaringan struktur penyangganya itu otot dasar panggulnya ya sudah kendor. Nah, makanya kalau ditanyakan dengan kaitan dengan laser, jawaban saya adalah ya kita hanya bisa menggunakan laser kalau derajatnya masih ringan, di mana tujuannya justru kita untuk pencegahan ya. Jadi kalau kita periksakan udah mulai melemah, belum ada gejala berat, artinya yang seperti saya sampaikan tadi, ada pasien yang saat ini belum ada gejala apa-apa, tapi ternyata kalau dicek sebenarnya udah mulai lemah. Disitulah justru laser sangat bermanfaat ya, karena kita bisa mencegah diri kita untuk terhindar daripada gejala yang berat seperti itu. Udah rahimnya keluar begitu kan, saya rasa mungkin tidak bisa lagi hanya dengan terapi laser ya. Kalau sudah derajat berat mungkin memang harus diselesaikan dengan pembedahan. Seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Fernandi. Kemudian pertanyaan untuk Dr. Karina nih. Ini ada pertanyaan, tadi kan sampel atau bahan yang diambil itu kan adalah lemak, ya. Berarti kalau misalnya pasien itu sekalian ingin misalkan ambil lemak gitu karena merasa berlebih di perutnya, itu sekalian bisa dengan digunakan bahan itu untuk terapi SPF atau fat graft di bagian wajah, apakah bisa, dok? Ya, sangat bisa sebenarnya Dokter Doni, asal bilang dulu. Karena apa? Oke. Kalau memang mau ngurangin lemak dari perut, sebenarnya kalau dokter-dokter bedah plastik tuh suka pakai mesin. Ya, jadi biar cepat gitu. Nah, kalau lemaknya sudah masuk ke mesin liposuction, pakai mesin gitu ya, itu stem cell-nya hancur. Jadi kalau untuk pemrosesan SVF atau stem cell, lemaknya harus dilakukan liposuction justru dengan cara manual. Ya, jadi memang sangat bisa sebenarnya dilakukan sekaligus karena toh lemaknya sudah dikeluarkan, sebagian dijadikan diproses untuk jadi SVF, sebagian lagi dimasukkan ke wajah. Yaitu prosedur yang sangat rutin sebenarnya dilakukan di klinik. Iya, dok. Ya. Ini ada yang bertanya lagi, apakah di klinik Hyandra ini bisa dilakukan di bagian menopause center ini, jadi bisa melakukan terapi seperti tadi, laser itu juga bisa, sekaligus, terus habis itu juga pemasangan TOT juga bisa, apakah, jadi one stop shopping gitu, misalnya kalau seseorang yang ada keluhan itu bisa ke Hyandra, apakah bisa, dok? Ya, alhamdulillah sekarang sudah bisa, dok, dengan makin banyak bergabungnya dokter-dokter spesialis kita dan konsultan kita. Jadi memang kami ingin sekali melakukan suatu servis gitu yang komprehensif. Jadi pasien cukup datang ke satu tempat saja, kita bisa melakukan semuanya gitu, baik laser, pemasangan TOT, PRP, sel terapi dan yang lainnya juga bisa. Ya, karena supaya tadi mudah ya, dok, untuk pasien ya. Iya, soalnya tadi di penjelasan Dokter Angga tuh kan ada bilang ada dari rehabilitasi medis juga ada, terus kemudian berhubungan juga dengan masalah kewanitaannya. Jadi di Hyandra tersedia itu semua, dok ya? Tersedia, dok. Ya. Oke, selanjutnya kembali ke Dokter Anggara nih. Pertanyaan untuk Dokter Anggara. Ya, Dokter Doni, bagaimana, dok? Ya, jadi ini ada yang bertanya, pasien itu terkadang takut kalau misalnya yang tadi disebutkan kalau dia misalnya ada riwayat CA payudara atau gitu. Nah, terapi yang mungkin bisa diulangi lagi nih, terapi sebelum non hormonal selain yang dokter bilangin diet segala macam itu, bisa nggak sih ada cara untuk memperpanjang biar
penurunan estradiol atau menopausnya ini jadi lebih lama.